Wa an Aliin karramallahu wajhahu gahala. Dari Sayyidina Ali yang Allah muliakan mukanya. Sering saya katakan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu disebut gelar karramallahu wajhahu karena beliau seumur hidup enggak pernah melihat kemaluannya. Ya, seumur hidup enggak pernah melihat kemaluan. Walaupun cebok. Kalau beliau enggak pernah melihat kemaluannya, bagaimana kemaluan orang? Orang sering melihat kemaluan itu merusak wibawa. Makanya mereka para ulama-ulama wibawanya luar biasa tinggi. Yang mereka lihat Al-Quran, yang mereka lihat hadis, yang mereka lihat gurunya. Tapi orang-orang awam baru ngelihat TikTok, ngelihat media sosial, yang dilihat adalah aurat. Aurat lagi. Jadikan HP sarana ibadah. Jangan dijadikan tujuan maksiat. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Ini udah benar belum? Udah sesuai belum? Sudah saatnya belum? Sayati qaumun fi akhir zamani, akan datang satu kaum kelak nanti di akhir zaman. Kalau disebut akhir zaman berarti mendekati kiamat. Itu disebut dengan akhir zaman. Dengan adanya Rasulullah di muka bumi ini tanda sebentar lagi kiamat. Itu dia. Makanya Nabi akhir zaman. Makanya baginda Rasulullah disebut Nabi akhir zaman. Karena di zamannya Rasulullah lah terjadinya kiamat. Makanya disebut Nabi akhir zaman. Ya barangkan syani idrillani. Terusannya gimana? Walaisalami ila Muhammad. Itu kan mencerminkan bahwa di zaman Rasulullah Muhammad SAW bertawassul kita kepadanya. Orang yang berada pada zamannya, orang yang setelah baginda Rasulullah, baligh salami ila Muhammad. Sampaikan salamku kepada baginda Rasul Muhammad. Kita kalau enggak ditopang Nabi Muhammad, ancur-ancuran hidup jamaah sekalian. Enggak ditopang dengan Nabi Muhammad, ini hidup kita ancur-ancuran dan pasti. Siapapun orang yang hidupnya tanpa Nabi Muhammad pasti hancur berantakan. Penting apalagi akhir zaman sekarang ini, mendekati betul-betul akhir-akhirnya zaman. Ahdatsul asnani nawaqisul aqli. Ahdatsul asnani. Banyak anak-anak muda yang akalnya sempit. Tidak punya wawasan. Zaman-zaman dulu anak-anak muda udah jadi alim, rabbani. Syekh Abu Bakar bin Salim 17 tahun udah menjadi wali bin auliyaillah, bahkan kutub. Syekh Abu Bakar bin Salim 17 tahun. Al-Imam Husain bin Abu Bakar Idrisul Akbar, keramat luar batang, 17 tahun menjadi kutub. Al-Imam Al-Haddad 9 tahun, beliau cuma sholat duhanya 100 sampai 200 rakaat, 9 tahun. Dan berapa banyak mereka para ulama-ulama saleh. Al-Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal kitab yang dikarang oleh gurunya. Kemudian 11 tahun menjadi mufti, diizinkan oleh gurunya menjadi mufti. Zaman-zaman dahulu usia kanak remaja udah menjadi wali, udah menjadi ulama. Tapi di akhir-akhir zaman banyak kali anak-anak muda akalnya kurang. Lah umur 20 tahun masih main layangan. Betul enggak? 20 tahun masih main game. Di HP-nya tuh bukan 20 tahun. Bukan 20 tahun lagi, bahkan 60 tahun masih main game. Betul enggak? 60 tahun. 60 tahun. Kur dimandiin, dia sendiri belum mandi. Anak-anaknya belum mandi. Kukurnya dikasih makan, dia sendiri belum makan, belum ngasih makan anak dan istrinya. La haula wala quwata illa billah. Terjadi ini zaman. Akalnya berkurang. Kalau udah akal berkurang, segala sesuatunya hancur berantakan.
enggak punya wawasan. Yaquluna min qauli khairil bariyati. Mereka berkata dengan perkataan sebaik-baiknya manusia itu Rasulullah. La yujawizu hanajirhum, tapi la yujawizu hanajirhum, tapi enggak sampai tenggorokan. Artinya apa? Ngomong sebatas ngomong. Oh, sekarang banyak nih anak-anak muda atau bahkan tuh ustaz-ustaz bicara tentang hadis Rasulullah, bicara tentang sejarah Rasulullah, tapi enggak ada dzauq, enggak ada rasa. Ini ulama ngomong apa, ini ustaz ngomong apa, kok enggak terasa ya dalam hati ya? Betul enggak? Banyak enggak model kayak gitu? Kalau banyak ustaz ngomong bicara tentang agama, enggak ada rasa, bagaimana orang awam? Ini zaman sekarang nih. Banyak sekali ulama-ulama yang katanya ulama, ustaz-ustaz ngomong tapi enggak ada rasa, enggak ada dzauq. Dia ngomong apa? Ketika dia bicara masalah tasawuf, tetapi enggak enak betul didengar. Nah, gitu. Karena enggak punya rasa, enggak punya rasa. Orang yang enggak punya rasa, dia enggak bakal bisa merasai kepada orang lain. Orang yang hanya tahu tentang kopi adalah orang yang mempunyai cita rasa tinggi tentang kopi. Paham enggak? Orang yang tahu tentang cita rasa tinggi tentang kopi berarti dia ahli kopi. Dia ahli teh. Dia tahu teh Seun, teh Abdurrahman, teh ini, teh Cina dan sebagainya. Dia tahu kenapa? Dia punya dzauq, dia punya daya rasa. Demikian orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dekat kepada Allah, satu tarikan nafasnya aja bermanfaat buat masyarakat. Tarikan nafas yang dia tarik, ucapan yang diungkapkan itu memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada. Orang dengar, ya Allah, enak banget. Terpatri di dalam hati masyarakat, ya Allah, ya Allah. Mau taubat, mau dengerin kata-kata dia tuh, mau taubat kita. Ada dzauq soalnya. Tapi di sini dikatakan berapa banyak orang bicara tentang hadis Rasulullah, hadis kana Rasulullah, bicara hadis Rasulullah tapi enggak enak. Boleh jadi jenggotnya tebal luar biasa tapi enggak enak. Enggak enak. Atau masya Allah dipakai pakaian luar biasa tapi enggak enak. Didengarnya aja udah enggak enak. Dan itu bisa dipahami dengan hati jamaah. Karena hatinya seorang mukmin tidak bakal dusta. Ya, hatinya seorang mukmin tidak bakal dusta. Jadi mereka ngomong cuma di lisan doang. Nah, zaman sekarang sudah ada kan, dan banyak orang bicara agama tapi di lisan doang, prakteknya enggak ada. Enggak ada. Yang meruguna minad-din kama yang merugu sahmu minar ramiyah. Mereka melepas anak panah agama sebagaimana anak panah terlepaskan. Ya udah, kalau udah lepas udah, entah kemana tuh anak panah. Jadi berapa banyak sekarang orang ngajarin tapi enggak mengena. Yang penting ngajar, tapi enggak mengena. Beda dengan al-murabbi, seorang al-murabbi dia ngajar tapi kena semuanya. Ini kena, semuanya kena. Bahkan orang yang ada di dalam rumah pun kena. Dan orang yang bakal ngaji pun kena. Itulah al-murabbi. Jadi bukan cuma sekedar ngajar doang. Datang, pulang, ngajar, datang, pulang, ngajar. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu, seperti ini yang diungkap. Mengungkapkan tentang hadis Rasulullah tetapi tidak mengena di dalam hati masyarakat. Itu sama aja dengan orang munafik kalau begitu jadinya. Orang mukmin ucapannya bermanfaat.